Struktur lapisan kulit bumi atau litosfer dan pemanfaatannya. Indikator pencapaian. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. 3. Peserta didik dapat memahami tentang proses terjadinya gempa bumi. Struktur lapisan kulit bumi atau litosfer. Litosfer diartikan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang menyelimuti bumi dengan inti yang jari-jarinya sekitar 1.300 km. Litosfer disebut sebagai lapisan pembentuk permukaan bumi yang terdiri atas batuan dan mineral. Litosfer terdiri dari kerak dan mantel atas bagian atas. Secara umum, litosfer mempunyai ketebalan rata-rata 100 km. Astenosfer adalah mantel bagian atas yang lunak dan bersifat plastik atau ductile. Dapat mencapai sampai kedalaman 700 km. Kerak bumi atau crust merupakan lapisan paling atas dari susunan bumi dan sangat tipis dibanding dengan lapisan lainnya. Lapisan kerak bumi mempunyai ketebalan bervariasi, antara 25-40 km di daratan dan bisa mencapai 70 km di bawah pegunungan, sedang di bawah samudra ketebalannya lebih tipis dan bisa mencapai 5 km. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi membujur ke dalam mulai dari lapisan moho sampai lapisan inti bumi pada kedalaman sekitar 2.900 km. Mantel sebagian besar dipertimbangkan sebagai lapisan padat. Lapisan ini dapat dibagi dua bagian, masing-masing mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi. Inti bumi adalah lapisan yang paling dalam dari bumi. Lapisan ini diperkirakan mempunyai jari-jari 3.500 km dan terdiri dari dua bagian, masing-masing inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Siklus batuan. Batuan pembentuk kulit bumi selalu mengalami perubahan wujud melalui siklus atau daur karena magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Daur batuan. Batuan sekitar magma itu dingin, sehingga mempengaruhi suhu magma. Secara berangsur-angsur magma mengalami pembekuan. Pembekuan terjadi mungkin di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi yang tidak begitu dalam, maupun dalam dapur magma bersama-sama dengan proses pembekuan magma. Karena itu, batuan yang berasal dari magma akan berbeda-beda. Karena pengaruh atmosfer, batuan beku di permukaan bumi akan mengalami rusak, hancur, dan terbawa oleh aliran air, angin, gletser, hujan lebat sehingga batuan hancur dan diangkut serta diendapkan di tempat baru, sehingga menjadi batuan endapan tertimbun di dataran rendah, sungai, danau, atau di laut. Klasifikasi batuan. Secara umum, komposisi batuan pada litosfer didasarkan jenis batuannya, didominasi oleh batuan sedimen yang menutupi hampir 66% permukaan bumi. Sedangkan 34% berupa batuan ekstrusi, 8%. Batuan intrusi, 9%. Dan batuan metamorf, 17%. Manfaat litosfer bagi kehidupan. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer,
Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Gempa bumi atau earthquake. Gempa bumi atau earthquake adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik disebut gempa bumi tektonik. Namun, selain itu, gempa bumi bisa saja terjadi akibat aktivitas gunung berapi yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Jalur gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan dan di mana saja. Meskipun demikian, konsentrasi gempa bumi cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja di lapisan kulit bumi. Lapisan kulit bumi terluar atau litosfer terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang kaku dan terapung di atas batuan yang relatif tidak kaku serta bergerak satu sama lain. Gempa bumi tidak dapat terjadi di sembarang tempat, tetapi umumnya gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng yang membentuk jalur gempa bumi dunia dan sekitar sesar. Mengapa gempa bumi bisa terjadi? Berdasarkan atas penyebabnya, gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, di antaranya tektonik, vulkanik, runtuhan, jatuhan meteor, dan gempa bumi buatan manusia. Teori tektonik lempeng. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras gerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Penyebab gerakan lempeng. Arus konveksi memindahkan panas melalui zat cair atau gas. Para ilmuwan menduga arus konveksi dalam selubung itulah yang membuat lempeng-lempeng bergerak. Karena suhu selubung amat panas, bagian-bagian di selubung bisa mengalir seperti cairan yang tipis. Lempeng-lempeng itu bergerak seperti ban berjalan berukuran besar. Kedalaman dan kekuatan gempa bumi. Fowler 1990 mengklasifikasikan gempa bumi berdasarkan kedalaman fokus atau hypocenter sebagai berikut. Gempa bumi dangkal atau shallow kurang dari 70 km. Gempa bumi menengah atau intermediate kurang dari 300 km. Dan gempa bumi dalam atau deep lebih dari 300 km atau 450 km. Jenis gempa bumi berdasarkan urutan kejadiannya. A. Gempa bumi utama, main shock, langsung diikuti gempa bumi susulan tanpa gempa bumi pendahuluan atau foreshock. B. Gempa bumi sebelum terjadi gempa bumi utama diawali dengan adanya gempa bumi pendahuluan dan selanjutnya diikuti oleh gempa bumi susulan. C. Gempa bumi terus-menerus dan dengan tidak terdapat gempa bumi utama yang signifikan. Demikian penjelasan mengenai struktur lapisan kulit bumi atau litosfer dan pemanfaatannya.